Kan disuruh hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Alasannya apa? Kamu harus hidup suci, hidup baik, hidup kudus supaya apa? Hah? Dapat pahala. Yang paling tinggi iming-imingnya apa? Masuk, dapat bidadari Pak Ari, ngincer bidadari ya Pak Ari. Oh, sudah ada bidadari di sebelahnya tuh Pak Ari. Masih kurang aja Pak Ari. Enggak bercanda. Tapi kalau Alkitab lain, kuduslah kamu, kenapa ada perintah supaya kita anak-anaknya kudus? Karena aku, Bapakmu ini kudus. Saudara misalnya maaf ya, beranda-anda aja lah, Anda orang paling kaya di Indonesia. Paling sugih di Indonesia. Saudara mau anaknya sugih kayak seperti Anda atau Mbambum? Aku sugih, anakku Mbambung Bapak stres itu saudaraku ya. Kalau Anda orang paling sugih sak dunya, Anda juga pengen anak Anda sugih sak planet kalau perlu lebih baik. Loh, karena bapaknya kudus, mau anaknya juga kudus. Itu dalam segala aspek. Tuhan juga mau Anda diberkati. Gini saudaraku, jangan salah loh ya. Memang kita ikut Tuhan mikul salib, menderita. Itu proses. Tapi kalau saudara mau tahu rencana Tuhan, itu kan masih perjalanan saudaraku. Tuhan itu mau Anda diberkati. Kaya. Loh bener saudaraku, saya enggak ngajar kekayaan. Gini loh, kan logikanya begitu, bapakmu itu kaya. Saya mau tanya, Bapak di surga itu soge apa kere, saudaraku? Sak sugi-sugi. Luar biasa. Loh saya kalau sekarang gini loh, kalau Anda jadi bapak, Mas juga bapak yang baru, kepengin anakmu kaya apa uripe? Pengen yang terbaik enggak? Kepengin yang semua yang terbaik. Loh, bapak yang di dunia aja loh gitu. Apalagi bapak di surga. Pengen enggak anaknya sakit-sakitan? Kalau Anda sakit, bapak di surga seneng enggak? Oh seneng, kapok kon. Maaf ya, ajarannya gitu kok, digebuk ya kon, kapok cek sadar. Enggak. Bapak di surga kepingin lihat anak-anaknya sehat. Tapi itu tapi gini loh, kadang-kadang kenapa kok hidup kita enggak sesuai dengan kenyataan ya. Dengan apa yang enggak sesuai dengan firman, apa yang dikatakan firman. Tahu enggak saudaraku? Akibat daripada penderitaan manusia, itu ayatnya ada 2, enggak usah dibuka lah panjang nanti ya. Itu yang sudah sering ya, Roma 6 itu ya. Upah dosa adalah maut. Upah itu akibat dosa kematian. Lah sebelum mati, melet-melet dulu saudara. Wis gak enak akhirnya tumpes. Itu akibat dosa. Yakobus 1 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu bukan dari dia. Tuhan tidak pernah memberi pencobaan, Tuhan tidak pernah beri sakit. Maaf, ajaran lain mungkin Tuhan ngasih penyakit, di kita enggak ada. Dia itu Allah Jehovah Jireh, Tuhan penyembuh, bukan pemberi penyakit. Sakit itu akibat dosa. Yang tegas loh, coba pedis. Sakit itu akibat dosa. Miskin itu akibat dosa. Loh, saudara harus ngerti ini, saudara. Itu akibat. Wong bapakmu sugih, masuk anakku kiri ae, enggak saudara. Tapi kalau kita kembali kepada fitrah kita, panggilan kita, dikuduskan oleh ngerti firman Tuhan, kebenaran hidup di dalam rencana sesuai dengan rencananya. Pasti kok, saya percaya gini, ini ada teman saya luar biasa juga imannya ya. Saya enggak akan pernah sakit, miskin, kalau saya ngikuti benar-benar firman Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya. Walaupun mungkin ketika waktu ada proses itu masuk, tapi kok proses bertahun-tahun gitu ya, gak mari-mari, ya ada masalah. Oh aku diproses Tuhan ini, menderita ini. Loh kok bertahun-tahun, ada apa gerangan? Amin saudaraku, ini ayat ini diambil dari Imamat 20, ayat 26. Ini kitab Imamat ini sebenarnya khusus untuk para imam. Bayangkan, makanya dikatakan surat Rasul Petrus juga, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Itu kita semua, imam-imamnya Allah. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan
kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, Ya. supaya kamu menjadi milikku. Ya, kuduslah kamu bagiku. Sebab aku ini Tuhan kudus. Ini lo beda saudaraku. Jadi saudara itu disuruh kudus, diperintahkan kudus, kuduslah kamu. Ini lebih lengkap, bagiku. Anda hidup kudus itu bukan untuk kesenanganmu. Gak enak, hidup kudus itu enak apa enggak saudara? Kalau menurut daging, gak enak. Daging ini pengen ngamuk aja. Hidup suci itu hidup dalam kasih saudaraku. Pengen mencucu, pengen nyaplok aja, pengen nguntal aja. Itu kan daging itu, saya pernah ada orang saudaraku, wah ini maaf ya, saya enggak mau nanti dikira rasis, tapi kebetulan ya dari suku tertentu saudaraku ya. Wah orang ini pengen tak, perempuan ini ibu-ibu saudaraku, pengen tak buat tuh yang ngomongannya gak genah loh Bu. Wah kalau gitu kan bahaya, enggak sementing lega dulu, urusan buru. Tadi pengen gitu saya, iki loh, ketua kelompok sel saya di gereja yang lama, koyok ini dalam hati saya garuk-garuk ini, berarti cuman pelayanan cuman sekedar kegiatan. Iki kok, loh AC-nya kok gak dinyalakan, kurang satu, Mas. Sini ya, makanya kok panas saya. Tolong dihadapkan ke saya ya. Ya. Gak apa-apa gak jeglek kok, nanti kalau sudah itu ya dinyalain, enggak AC juga. Saudara panas gak saudaraku? Agak ya, karena udara panas, dinyalain satu lagi, ada 4 kok. Mau tambah satu lagi saudaraku, 5? Amin. Ya Mbak Dina nanti yang janji iman nanti. Oh kudu dicedek ya, puji Tuhan. Ya kita kembali saudaraku. Jadi kuduslah kamu bagiku. Perintah Tuhan kepada umatnya, perintah untuk kudus itu adalah untuk Tuhan. Hidup kita dari Dia, dari Tuhan, kita diberi hidup oleh Tuhan, diciptakan Dia, oleh Dia, ya, dan untuk Dia. Jadi kita hidup kudus itu untuk Dia. Anda pengen ngepro orang, pengen nguntal orang, tapi karena ingat hidupku dari Dia. Oleh Dia aku bisa hidup. Ya, dan hidupku untuk Dia. Jadi mikir, saudaraku. Mau benci orang jadi mikir, iya ya. Kalau nuruti kemauan sendiri, ya itu tadi. Maunya nipu, maunya bohong, maunya ngambil punya orang, maunya melampiaskan emosi. Tapi kalau sadar bahwa hidupku dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, iya ya. Jadi gini saudaraku paling gampang, Anda yang mungkin lagi sebel sama suaminya, istrinya, orang tua, atau lagi sebel sama seseorang, saya mau katakan, kasihlah musuhmu. Kasihlah orang yang kamu sebelin. Kalau orang yang kamu sebelin lapar, kasih makan. Musuhmu lapar, kasih makan. Kalau orang yang kamu sebelin haus, kasih racun. Pak Hari ngawur ya Pak Hari. Senangannya gitu Pak Hari, kok diracun ya oh. Kalau seterumu haus, beri minum. Seterumu telanjang, beri pakaian. Cari ajaran dimanapun. Ayat yang tertulis loh saudaraku ya, saya minta yang tertulis. Tidak ada. Jika seterumu, apa itu yang tidak punya tumpangan itu, tidak punya tempat tinggal, berikan dia tumpangan, kasih rumah. Ya apa saudara? Gak kenteng gak wong Kristen iki. Musuhe gak duwe omah malah dikek mbok dikontrakno ta minimal dikosno. Nek sugih ditukokno omah, wong Kristen gendeng iya. Karena dipenuhi kasih Tuhan. Kuduslah kamu bagiku. Anda lakukan firman Tuhan itu untuk Tuhan yang memberi Anda hidup. Coba kalau Anda mikir itu, pasti Anda lebih, oh iya ya aku melakukan ini untuk. Anda ke gereja ini untuk apa sih? Coba Anda pikir. Anda ke gereja ini untuk apa, saudaraku? Harusnya untuk apa, saudaraku? Untuk Tuhan. Harusnya itu. Sesibuk-sibuknya Anda. Sak males-malesnya Anda. Budal kok. Wegah ya. Daging, saudaraku. Ini Mas bagus. Ini pulang kerja. Kadang ngantuk-ngantuk.
kan sip malam ya. Pagi di kuat-kuatno ngrungokno firman ibadah. Untuk siapa? Mas Bagus. Jangan karena sungkan ya. Enggak Pak, haleluya harus gitu. Enggak tahu yang baju hitam itu karena sungkan enggak itu, baru datang ini ini. Kalau enggak tugas enggak pagi ya Pak Mari. Tak disetrum ini. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, saudaraku. Amin. Kuduslah kamu bagiku. Sebab aku ini Tuhan kudus. Nah, ini saya mau jelaskan. Dan aku telah memisahkan kamu. Lah, arti kudus ini di sini ada. Banyak ayatnya. Saya enggak usah banyak-banyak, lain kali aja. Saya mau sedikit-sedikit aja. Nanti kalau terlalu banyak kadang nampungnya ya enggak sanggup. Aku telah ini arti kudus. Saya harus tahu ya. Arti kudus hagiotso kata kerjanya itu memisahkan, artinya set apart, memisahkan. Katakan memisahkan. 1, 2, 3. Saudara mungkin belum, arti kudus itu apa? Ya ini, memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu jadi itu artinya kudus untuk Tuhan, punyanya Tuhan saja. Anda jadi milik Tuhan sepenuhnya, dipisahkan. Arti kudus itu tuh, saudara. Ya, khusus artinya, ini untukku, jadi milikku. Saya menguduskan diri saya untuk istri saya, berarti Pak Agung miliknya Mbak Lina, Mbak Yeni ngawur. Wah, siapa mau Mbak Yeni? Enggak. Kalau saya menguduskan pernikahan saya memisahkan diri saya dari mbak-mbak yang lain. Supaya khusus untuk Mbak Limbo ya, panggilannya Limbo ini, Limboe. Dia mau buat depot sendiri namanya Limboe gitu ya, Limboe kan tulisan lama gitu ya. Panggilannya dia waktu kecil. Supaya jadi milikku. Jadi kalau saya menguduskan diri saya untuk pernikahan saya, untuk istri saya, itu kudus artinya. Pak Hari menguduskan dirinya untuk waduh, ibu negara ini. Manggil istrinya ibu negara ya. Oh, Pak Hari. Mbak Ani pun juga demikian. Ya, pasangan-pasangan yang lain juga harusnya demikian, yang suami istri, orang tua dengan anak-anak. Ya. Oke, jadi memisahkan, ya dipisahkan, arti kudus itu dipisahkan untuk sepenuhnya menjadi milik yang memisahkan tadi. Ya, itu ini di sini arti kudus muncul ini. Ya, Saudara bisa lihat di kamus itu juga ada. Oke, kita kembali ke 1 Petrus tadi. 1 Petrus 1 ayat 2 itu ya. Jadi Tuhan itu memerintahkan supaya kita kudus karena Dia kudus untuk Tuhan juga, supaya jadi miliknya Tuhan. Ya, jadi kita dipilih tadi sesuai dengan rencana Allah, itu Bapak kita tadi Yahweh, Tuhan itu tadi Yahweh ini Bapak kita, dan Dia gini, ini bedanya saudaraku, di Kristen itu tuh bukan cuma hanya perintah, kuduslah kamu. Ya, apalagi supaya dapat pahala, supaya enggak, kuduslah kamu untuk aku, bagiku. Karena aku ini kudus, Bapakmu ini kudus, kamu harus kudus juga. Supaya kamu jadi milikku, dipisahkan dari dunia ini, dari kegelapan, dari dosa, jadi milikku sepenuhnya. Lah, Tuhan itu enggak cuma ngomong doang, kasih perintah doang. Dia sudah punya rencana, udah milih kita jadi umatnya, umat yang kudus, dan yang dikuduskan. Saya kali gini, jadi umat percaya Anda dan saya ini bisa kudus karena apa, saudaraku? Dikuduskan oleh siapa? Roh Kudus. Jadi siapa yang menguduskan, membuat kita bisa hidup kudus? Roh Allah sendiri. Dia beri perintah, Dia kirim rohnya untuk menolong kita, untuk menguduskan kita. Kita lihat ayatnya, sudah saya tunjukkan, ini diulang lagi. Roma pasal 8, nanti kembali ke sini ya. Roma 8 ayat berapa nih? Saya ini pasal apal, ayatnya nih yang sering, karena saya kalau baca satu perikop ya, jadi ayatnya sekitar 9 atau 10 ya, sorry. 8 ayat
Nah, mulai 9 betul. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ya, kalau ada roh Allah di dalam kamu nggak akan hidup dalam daging, kamu akan hidup kudus, dipisahkan dari dunia. Tadi ingat ya kata kudus apa? Dipisahkan dari dunia, dari dosa untuk kepada Allah. Terus? Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Terus? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh ada kehidupan oleh karena kebenaran. Terus? Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Jadi ini kebangkitan Yesus itu ada karena ada Roh Kudus, roh kehidupan. Saya sudah pernah khotbah ini ya, hukum roh kehidupan yang menghidupkan. Jadi nggak akan ada kematian di dalam Roh Kudus ini, termasuk Yesus. Dia manunggal ya dengan Bapa dan dengan rohnya yang kudus ini. Karena ada roh inilah Yesus bangkit dari orang mati. Roh ini jika diam di dalam kamu maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Kristus Yesus dalam keadaannya sebagai manusia yang disalib dan mati ya, akan dibangkitkan dari orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kalau ada Roh Kudus dalam hidup umat percaya, mati pun bangkit gitu loh. Amin saudaraku. Orang-orang yang di dalam Kristus, maaf ya Bu Wiwi ini kan baru ya, nanti mau dibimbing pelan-pelan. Kalau di seberang itu kan yang lama itu kalau meninggalkan terus didoakan ya. Saya kemarin tetangga saya itu sampai 40 hari apa itu ya didoakan. Kadang-kadang ada yang sampai takut kalau anaknya pindah ya, karena nanti kalau mati nggak ada yang mendoakan. Kan paling utama tugas anaknya. Di Kristen beda. Di Kristen beda. Kenapa? Makanya di Kristen itu saya juga ke kuburan. Ayah saya nganterkan ibu saya bayar tukang ini, terutama untuk merawat ya, untuk monumennya, sekedar monumen peringatan. Datang ke sana, saya kasih fotonya almarhum ayah. Ya, kayak kadang ngobrol-ngobrol sendiri ibu saya, Pak, Mas, ini, ya gak apa-apa untuk namanya pasangan ya hidup yang sudah mengarungi kehidupan bersama-sama. Sekedar itu. Tapi tidak untuk didoakan ya supaya almarhum ayah saya masuk surga. Kadang-kadang doa itu seperti kayak nyundul, arep ceglok meneh di doa noneh. Gak ada di Kristen gitu. Karena sudah dijamin oleh Tuhan Yesus, Yohanes 11 itu, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Tetap hidup. Itu memang waktu Yesus ngomong gitu, penjelasannya di ayat selanjutnya ada. Itu karena ada Roh Kudus. Karena orang percaya Yesus itu menerima Roh Kudus. Rohnya Yesus itu masuk dalam hidupnya. Lah roh inilah yang ada hukum kehidupan, tidak bisa mati. Makanya waktu orang yang disebut Kristen, termasuk ibunya Mas Yuga itu, wah luar biasa kalau sampai yuk, waktu itu mulai rekaman-rekaman ya, siapa waktu online biar lihat, pernah dengar Tritunggal enggak awal-awal itu ya, tapi ya baru sekali, sudah sekarang dijelaskan Tuhan Yesus sendiri, ketemu Tuhan sendiri. Jadi orang Kristen, umat percaya, waktu menutup mata, sampai akhir menutup mata. Waktu nutup mata, buka mata sudah langsung ketemu Tuhan Yesus. Kan dia janji, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Firdaus itu surga, tingkat ketiga itu. Dibawa ke sana Firdaus sekarang. Tempat penantian sementara sebelum nanti ya bersama-sama dengan Bapa di surga yang kekal itu ya. Luar biasa. Makanya kita enggak perlu, ya, kan ada roh kehidupan itu. Akan membangkitkan, menghidupkan juga tubuh yang fana ini. Nanti diganti, itu ada khotbah tersendiri ya. Memiliki tubuh yang baru, tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Yesus. Lanjut. Lanjut, ayatnya. Ya, Roma 8 ayat 12. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab 13 kuncinya ini, 13, Sebab jika kamu hidup menurut daging,
kamu akan mati. Ya, karena daging nanti akan dikubur dalam tanah, tanah ini bagian dari bumi, ini akan dilenyapkan, langit bumi akan lenyap. Tuhan akan ciptakan dunia yang baru. Saudara. Itu lenyap nanti, hidup dalam daging akan ikut lenyap. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan. Perhatikan, oleh roh, katakan 1, 2, 3. Oleh roh. Kamu, saudara dan saya ngapain? Mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin, saudaraku. Kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Kita sanggup, kita dimampukan, mampu, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh oleh roh. Ini yang saya mau tekankan ya. Jadi kita kembali ke 1 Petrus 1 ayat 2 tadi. Saya mau menekankan di sini, kita bersyukur menjadi umatnya, umat Bapak, umat Allah, Bapak di sorga, kita manggil dia Bapak, yang menguduskan kita, memerintahkan kita hidup suci baginya, karena dia sendiri kudus, dan dia mau memisahkan kita dari dunia yang rusak ini, untuk khusus menjadi miliknya, tapi tidak berhenti di situ. Bapa mengirim rohnya, ya. Kamu umat pilihan sesuai rencana Bapa, Allah Bapa kita, dikuduskan oleh Roh Kudus. Ini yang dimaksud. Jadi kita hidup kudus itu bukan karena kita hebat, kita baik. Kita bisa hidup kudus karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita, orang percaya. Percaya enggak bahwa kita punya Roh Kudus dalam hidup kita? Amin. Dari mana Anda percaya? Yang pertama, karena Anda sudah percaya Tuhan Yesus, itu janjinya sendiri. Barang saya percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima karunia Roh Kudus. Yang kedua, Anda ngerasakan, itu penting saudaraku ya. Kalau cuman iman tanpa perbuatan, mati. Iman ada perbuatannya, oh ada Roh Kudus ya. Terasa enggak saudaraku, misalnya Anda mau, ini nanti lain kali diperdalam ya, karena ini enggak selalu dari Roh Kudus, ada hati nurani kita juga bicara. Ketika Anda mau berbuat yang tidak baik, ada enggak di dalam hati mengingatin saudaraku? Masih ingetin, itu hati nuraninya. Tapi juga bisa Roh Kudus bicara itu. Ya, lain kali nanti kita bahas ini. Jadi Roh Kudus itu diberikan dalam hidup umatnya, anak-anaknya untuk menguduskan. Ya, menguduskan itu memisahkan. Ya tadi ya pelan-pelan ingat-ingat lagi. Arti kudus itu apa tadi saudaraku? Dipisahkan atau memisahkan dari dunia ini. Dari bangsa-bangsa lain itu maksudnya, itu dunia. Untuk menjadi miliknya Tuhan. Ya umat Tuhan. Tuhan itu kudus, umatnya juga kudus. Itu oleh karya Roh Kudus. Oleh roh kamu mematikan. Kita sanggup menurut firman Tuhan. Ya, saya sudah pernah khotbah di Yeskiel itu, aku memberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu. Ya, aku membuat kamu taat. Nah, Roh Kudus ini yang akan membuat kita jadi taat. Supaya, oleh Roh Kudus itu kita dimampukan supaya taat. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Taat kepada Yesus. Jadi tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa taat kepada Yesus. Coba kita mulai dari sini dulu. Roh Kudus ini perannya penting sekali. Saya sudah membuat catatan Mas Hugo, cuman kok tidak tahu Tuhan bawa ke sini sana sini. Kemarin kapan itu saya khotbah tentang Emos ya. Kan itu tentang Roh Kudus. Wih, ternyata ada yang sharing, Pastor, jawaban Tuhan buat saya. Padahal itu melentang. Saya mau khotbah Roh Kudus, kok tiba-tiba ingat waktu itu kan para rasul, kami dan Roh Kudus adalah saksi. Saksi tentang apa? Tentang saya bawa Emos. Ternyata dia dapat jawaban dari situ loh ya apa saudara. Siapa tahu ini juga jawaban buat Anda. Duh, lali ngomong ayat apa? Ya tentang Roh Kudus. Apa tadi? Saya ngomong apa tadi terakhir? Udah tadi. Bahwa kita akan orang-orang yang dipilih, dikuduskan supaya taat kepada Yesus. 1 Korintus 12 ayat 3. Coba Roh Kudus ini perannya luar biasa. Roh Kudus ini, jadi ayat tadi ini kan dikuduskan oleh Roh supaya taat. Jadi tanpa Roh Kudus orang tidak akan bisa taat. Tapi ini kan kayaknya terlalu jauh. Ini dulu, mulai dari sini coba lihat ini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun
yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Baca sama-sama, selain oleh, 1, 2, 3, selain, maksudnya apa? Selain oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, orang tidak bisa mengaku Yesus Tuhan. Apalagi ada Roh Allah ngomong terkutuklah Yesus, menghujat Yesus, tidak bisa. Kalau ada Roh Kudus, dia akan, jangankan bukan hanya taat, mengaku. Bukan hanya mengaku sampai taat. Kan dari awalnya mengaku Yesus Tuhan, maaf saudaraku, kalau orang cuma ngaku-ngaku tok kan cuma mulut doang saudaraku. Banyak orang Kristen, Yesus Tuhan, yes. Taat, tunggu dulu. Ini kan masalah saudaraku. Ya kan? Kalau saya mengakui Limboe ini istri saya mengakui, berarti saya akan submit kepada dia. Tadi menguduskan hidup saya untuk dia. Dia adalah istri saya, bukan yang lain. Jadi pengakuan itu harusnya disertai dengan tindakan. Kalau ini istri saya, terus maaf saudaraku, misalnya saya mengaku, ini loh istri saya, tapi saya tendangin, karena kongkon-kongkon, ya toh, iku jupukno sandalku, yo, iku koseono jeding, iku jangan-jangan bukan dikira istri saya, dikira siapa? Pembantu loh, Pak Hari Buanter ya, pembantu. Kalau Pak Hari dulu manggil kan urut ya apa, dari sayang terus apa? Istri terus? Ibu negara, sekretaris apa itu ya? Karena sesuai keadaan saudaraku berubah. Lama-lama pertama menteri, duitnya disimpan kabeh, menteri keuangan nih, ngatur-ngatur. Terus ibu negara, kalah terus. Kalau saya ada mirip-mirip, saya dulu manggil istri saya genduk, saya dulu. Genduk gitu ya. Ya karena memang ngeladeni saya, wah sampai Mbak Asih lihat saya enggak mau kayak Bu Agung gitu, bucin gitu. Kok sampai begitu gitu. Wah. Sampai saya kalau bercanda saya panggil genduk, dia panggil saya Ndoro. Karena ya itu ledekan aja, karena apa? Dia juga ngeledek saya karena diladeni terus gitu ya. Ya bener, jangan-jangan orang kita ngakunya istri, tapi disuruh-suruh, ya, cuman hanya diperintah-perintah, enggak pernah disayang. Kalau genduk ya jangan disayang saudaraku ya, karena pembantu. Kalau istri disayang. Jadi ngakunya istri juga harus tindakan mengikuti. Jelas maksud saya saudaraku, ini kan jelas. Anda ngomong saya pastor, gembala. Tapi kalau Anda tidak mau saya gembalakan, nyindir sidik ini. Tidak mau diarahkan, tidak mau diatur, ojo ya sudah rek. Berarti Anda cuman ngaku-ngaku doang. Pastor, Pak Gembala, ya harus gelem no diarahkan kan. Ya toh, ini gini, dengar firman Tuhan ini. Saya akan ngarahkan yang baik misalnya. Anda ngakuin itu anak Anda. Misalnya, ini anakku. Tapi bendino dilokno iki bedes iki, goblok iki. Iki anake tonggo. Ya kalau anakmu ya disayang no. Amin. Iya. Jadi benar enggak Saudara? Pengakuan itu harus diikuti ketaatan, sikap yang sesuai dengan pengakuan. Kalau mengaku Yesus, tidak ada frasa di bawah. Tahu frasa apa Ari? Penggalan kata yang di bawah. Mulai dan tidak ada. Penggalan itu bahasa Yunani yang bersama ke, dan itu mesti ada penggalan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku. Dapat mengaku, tidak seorang pun dapat mengaku. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Selain oleh Roh Kudus. Kalau Anda bisa ngaku Yesus adalah Tuhan, itu karena Roh Kudus. Ngaku Yesus tuh, jangan cuma ngaku, perlakukan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu artinya apa sih sebenarnya? Tuan, penguasa, Tuan, junjungan. Yesus Tuhan di atas segala, Alkitab katakan Tuhan. Tuhan yang paling tinggi itu, paling tingginya Yesus.
Tuhan semesta alam, penguasanya alam. Bukan cuma satu negara, bukan cuma Tuhan satu kota, penguasa. Ini penguasa Tuhan semesta alam. Makanya kadang yang di YouTube itu ya, Tuhan itu artinya di Alkitab itu Tuhan, loh gak masalah. Lah nek Tuhan semesta alam ya apa? Ada satu ayat yang bisa, karena kan ditolak semua. Yohanes 13 ayat 13 yang kalau pernah lihat YouTube dibantah kan, Yesus adalah Tuhan. Ini loh ayatnya, kan mana Yesus ngaku Tuhan, Yohanes 13 ayat 13. Aku adalah guru dan Tuhan. Loh, Tuhan di situ artinya Tuhan gitu loh. Jangan pakai ayat itu, saya nemu ayat. Anak manusia, Yesus ngomong, adalah Tuhan. Kalau dianggap Tuhan, atas hari Sabat. Hari Sabat itu hari yang kudus, harinya Tuhan. Saudara berani ngomong aku Tuhan atas hari Sabat. Aku tuannya hari ini, misalnya kita minggu ini, harinya Tuhan, harinya Sabat. Apakah kita berani mengakui saya tuannya, penguasa hari Minggu? Pak Hari berani ngomong ini penguasanya hari Minggu, Pak. Harinya Sabat, harinya Tuhan, enggak berani. Hari yang kudus. Tapi Yesus ngomong, aku ini Tuhan, Tuhan atas hari Sabat. Ini kan sudah pengakuan. Ya. Jadi kalau Anda bisa mengaku Yesus Tuhan itu adalah dari Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus membimbing Anda mengaku, Roh Kudus juga akan membimbing Anda untuk taat. Amin, saudaraku. Ya kan? Dia akan membimbing kita oleh Roh mematikan perbuatan-perbuatan tubuh tadi. Makanya penting belajar Roh Kudus, saudara. Saudara kalau merasa tidak sanggup, waduh aku mau hidup bener. Saya mau tanya jujur ya, saudaraku, pelan aja ditenangkan, coba direnungkan maksud saya. Saya mau tanya, sejahat-jahatnya orang sebetulnya ya kalau dipikir, termasuk kita, Anda kepingin mau berbuat baik apa yang jelek, saudaraku? Sejahat-jahatnya pasti enggak mau sebetulnya, saudaraku. Banyak karena kepepet, ada orang nyuri karena kepepet ya. Kepepet terus ya enggak tahu. Repot. Membunuh mungkin kepepet. Merampok, berbuat jahat, menipu. Ya walaupun bukan berarti saya membenarkan ya. Tapi saya mau menunjukkan, membuktikan bahwa sebetulnya orang juga tidak mau. Pada dasarnya orang kepengen berbuat baik, saya percaya orang juga enggak mau jadi homo, jadi lesbian. Dia merasa tubuhnya laki kan, tapi dalamku perempuan, itu perlu konseling. Enggak, itu tipuan iblis. Kalau Tuhan ciptakan kau laki-laki ada itunya, ya kau lanang. Tapi jiwaku perempuan, tidak, itu tipuan iblis. Ditipu. Tidak, Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Cuman kita ditipu iblis. Tapi saya percaya orang-orang itu tidak mau sebenarnya. Makanya kita nggak boleh membenci orang berdosa. Yesus mengajar, aku datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Makanya gereja ini terbuka. Orang berdosa tidak kita hakimi. Orang berdosa kita cari malah. Ditemukan kembali. Kita percaya kuasa Roh Kudus akan menguduskan. Kalau dia percaya Yesus buka hati, ketika dia bisa mengaku Yesus Tuhan, itu karena Roh Kudus. Dan ketika mengaku Roh Kudus, tadi kan kembali ke ayat 1 Petrus 1 ayat 2, dibaca dari awal Pak Ari. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Dikuduskan oleh Roh supaya taat, tadi kan tidak cuma ngaku. Ketika mengaku kita harus melakukan sesuai dengan pengakuan kita oleh Roh Kudus tadi juga memimpin kita, dikuduskan supaya, jadi Roh Kudus itu menguduskan umatnya, memisahkan umatnya dari dunia ini supaya tujuannya taat kepada Yesus Kristus dan menerima apa? Percikan darahnya. Kita hari ini memperingati, ya saudaraku ya, perjamuan kudus. Ya, ini kita memperingati pengorbanan Kristus.
Ya, di kayu salib. Terus baca apa, Ari? Kiranya kasih Oh, ya, sudah. karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Haleluya. Jadi luar biasa enggak karya Roh Kudus dalam hidup umat percaya, saudaraku? Perlu enggak, saudaraku? Perlu Roh Kudus enggak? Perlu Roh Kudus. Kita perlu Yesus. Dan perlu Roh Kudus supaya membawa kita kepada Yesus. Ini loh, saudaraku. Jadi kalau ini kan sederhananya Allah punya rencana memilih ya umat pilihannya dengan menguduskan mereka, memisahkan dari dunia yang berdosa ini, dipisahkan. Ya kalau enggak katut nanti saudaraku, katut mlebu neraka. Dipisahkan. Ya, dikuduskan. Supaya apa tadi? Dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus. Tapi saya tunjukkan tadi, sebelum taat kepada Yesus ada proses pengakuan dulu. Mengakui. Loh saudara mau taat pada Yesus, Yesus itu sapa? Tuhan. Kalau Anda belum percaya Yesus Tuhan, Anda mau taat apa? Loh itu nabi. Loh, taatnya seperti sekedar taat kepada nabi. Tapi kalau Tuhan, kalau di Kristen soalnya nabi itu manusia juga, masih bisa salah. Bisa keliru. Banyak enggak di Alkitab cerita nabi yang berbuat salah, berbuat dosa? Banyak kan? Daud sendiri punya dosa enggak? Daud itu nabi juga loh. Selain dia raja, dia nabi. Dosanya malah luar biasa nih saudaraku ya. Bukan cuma selingkuh. Bunuh suami selingkuhannya. Direbut. Wis MBA hamil di luar married apa? By accident. Marriage by accident, ya nikah karena kecelakaan. Dia nikah karena kecelakaan, saudaraku. Terus takut bunuh suaminya, ya nabi. Mazmur itu kan banyak dari Daud itu, firman Tuhan. Masih bisa, tapi jangan cara gini, oh karena dia berbuat salah, gak tak dengarkan, jangan. Karena waktu termasuk Salomo kan, dia dapat firman Tuhan disampaikan itu karena kuasa Tuhan, Roh Kudus. Tuhan yang bicara, orangnya yang dipakai ini masih banyak kilapnya. Ini kilap terus ya Bapak Ari ya, Mas, alasan tok ya, kilap terus. Ya, itulah manusia. Ya, tetapi kita kembali di sini bahwa Tuhan punya rencana untuk menguduskan manusia, ya. Ini melalui rohnya tadi kan, dikuduskan supaya taat pada Yesus, dimulai dengan mengakui, bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Ya kan, makanya gini saudaraku, coba saudara renungkan sungguh-sungguh, aku percaya kepada Yesus Tuhan enggak ya? Atau jangan-jangan karena aku Kristen, bapakku Kristen, mbahku Kristen, nenek moyangku Kristen, terus aku jadi Kristen, ya ikut-ikutan. Tapi apakah dari hati yang paling dalam, engkau percaya Yesus adalah Tuhan? Kalau engkau percaya Yesus Tuhan, itu adalah dari Roh Kudus. Dan nanti engkau akan dibimbingnya untuk taat sesuai dengan pengakuan Yesus Tuhan, penguasa, Tuhan dalam hidupku. Ikut, tunduk. Saudara, makanya kenapa di Alkitab Efesus pasal tentang suami istri itu pasal 5 ya, pasal 6-nya itu ada lanjutannya kan, hai istri tunduklah kepada suami. Nanti ada hai anak-anak hormatilah, tunduk kepada orang tua. Hai hamba-hamba tunduklah kepada Tuhanmu. Karena Yesus Allah itu Tuhan. Makanya ada firman hamba harus tunduk kepada Tuhan, itu satu prinsip, satu hukum. Saudara kalau jadi tuan, jadi bos, punya pegawai, tidak tunduk, disuruh buat sambel malah buat kecap. Disuruh buat apa? Nasi buat bubur. Cari contoh ekstrim aja ya. Suruh buat es campur, buat banyu tajin. Banyu tajin itu apa? Saudara punya pegawai begitu, dinaikkan gajinya, jadikan man of the year, apa? Pegawai itu, employee of the year, pegawai tahun ini, apakah kasih penghargaan, apakah seperti itu? Bisa dipecat. Ya mungkin tegur dulu. Tapi kan, lah saudara kalau mengaku Yesus Tuhan,
Mengaku Yesus Tuhan. Anda pegawainya kan berarti, Anda hambanya kan. Kalau nyebut seseorang Tuhan berarti Anda hamba. Anda nurut enggak? Kalau Tuhanmu berkata kasihlah mungsuhmu, nurut enggak? Saya malah pernah dapat ayat juga teman kasih, berkatilah dia. Kok nemplon kon. Saya pernah. Jadi saya ngasih orang yang benci saya kasih amplop saya, ini uang saya. Diuji sama Roh Kudus yang ngomong, kamu bisa enggak ngasih dia? Kalau kamu ngasih, buktikan. Berkatilah dia. Kan doakanlah dia. Saya sudah doakan Tuhan. Ada yang kurang, berkatilah dia. Engkon. Pak pernah. Kalau ada orang yang Anda benci, atau benci Anda, atau seteru, enggak enak, kasih uang, coba. Coba pulang dari sini praktekin, saya pernah ngerakon, nangis hati saya hancur. Tapi setelah saya kasih, lega. Terima kasih, aku enggak, karena bisa membuktikan saya enggak benci orang ini. Saya kasih. Itu amplop habis pelayanan, saya kasihkan ke dia. Padahal istri saya nunggu pulang pelayanan. Mana amplopnya sayang? Lewat. Tapi dia sudah enggak kaget. Wancet bolak-balik. Saya pernah ya lagi butuh uang, khotbah di tempat institusi pemerintah yang lumayan gede. Dapat ya terus terang, enggak sedikit ya, ditunggu. Dapat kabar ada yang masuk rumah sakit, ngambil habis, lewat. Sering. Terus gak apa-apa. Hidup ini adalah perjuangan. Lagunya salah. Ku tak membawa, apa saudaraku? Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Sok lagi gitu. Saat ku kembali. Wes ditinggal kabeh. Lapo sih bondo donya kok bingung-bingung. Lewat aja. Hidup mau mampir ngombe kok. Hidup itu kan mampir ngombe ya, wong Jawa kan gitu ya, Pak Ari, Mbak kan. Termasuk uangnya mampir aja. Gak usah dibingungi, saudaraku. Begini nasib jadi bujangan, enggak punya uang ya. Bujangan itu, bukan, enggak punya pacar ya. Hati senang walaupun tak punya. Bujangan aja bisa seneng enggak punya uang. Anda lebih dari bujangan, bujangan. Anak-anak Tuhan, amin. Hati senang walaupun gak pegang, sampai nangis tapi ya apa sih nyanyi nih. Bujangan enggak punya uang seneng karena enggak perlu traktir ya. Kalau punya pasangan kayak saya gini, mintaannya wanting Mas, waduh. Hancur. Cut. Enggak bercanda. Dia minta apa aja, bulan aja tak petikkan saudaraku ya. Apalagi gampang, mau minta bulan kasih air aja. Ayam bayang itu loh, pegangan. Nakal ini. Enggak bercanda biar enggak ngantuk ya. Ya kembali ya, jadi ada Roh Kudus yang membuat kita bisa mengaku Yesus Tuhan, supaya taat juga, bisa taat kepada Yesus dan menerima percikan darahnya. Karena darah Yesus yang menguduskan. Ayat, mana bisa ya? 1-2 ayat lagi kita tutup, setelah ini berjaman kudus. Ini dulu aja. 1 Korintus 6 ayat 11, saya mau tunjukkan bahwa ini hampir mirip sih. Makanya kalau di kita ya belajar tentang Tuhan, itu kompleks. Tuhan itu enggak cuman satu yang gitu tok gitu ya, satu hitungan, satu biji, satu buah orang. Ada Bapa punya rencana, memilih umatnya, mengirim rohnya. Ono Tuhan sapa meneh roh, itu bukan, itu rohnya. Supaya taat kepada anaknya. Anaknya iki sapa? Kita sudah sering belajar kan. Anaknya kan firman-Nya itu tadi yang jadi manusia. Supaya nanti nurut firman, ini hidup menurut firman. Supaya menerima percikan darahnya. Cara kerjanya Tuhan itu, Alkitab itu seperti itu ya, menjelaskan tentang Tuhan. Yang mencipta, saya ulangi bolak-balik biar blenger Bapak No. Saya mau tanya, bagaimana tentang penciptaan? Siapa yang menciptakan seluruhnya ini? Segala sesuatu siapa yang menciptakan? Harus bisa jawab satu kalimat. Sudah diajari berkali-kali. Siapa yang menciptakan? Allah, firman, roh.
Tiga-tiganya kan sudah saya khotbahkan. Roh Kudus Tuhan pencipta, Yesus itu firman yang mencipta. Bapa itu Allah yang menciptakan segala sesuatu. Loh kok telu yang menciptakan? Itu harus disusun satu kalimat. Itu sebenarnya menjelaskan bagaimana menciptakan itu. Allah atau Bapa mencipta melalui atau dengan firman-Nya, dengan berfirman kun fayakun. Jadi dia berfirman maka semua jadi, memberi perintah semuanya ada. Terus menggembuskan nafas hidupnya untuk memperlengkapi ciptaannya dengan kehidupan. Gampangannya ngono. Coba ngulangi so enggak? Saya kalau menjelaskan istri saya, wah enak yo jelas no. Saya ulang ngono sih. Apa ya mau? Wah hancet ae. Coba Anda ulangi lagi. Coba jelaskan tentang bagaimana sih Tuhanmu di Kristen itu penciptaan itu. Siapa sih yang menciptakan? Tuhan kok telu? Bapa tah yang matanya menciptakan. Firman anak menciptakan, roh yang menciptakan. Masa telu-telu nih Tuhan? Wah, coba buat satu kalimat. Bagaimana menciptakan? Tuhan mau menciptakan, Tuhan Kristen. Bapa menciptakan segala sesuatu dengan, terserah ya, melalui atau dengan firman-Nya. Dan menghembuskan nafasnya, rohnya untuk menghidupkan segala sesuatu. Itu paling gampang, memberi kehidupan kepada segala sesuatu. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh firman-Nya dan diberi kehidupan oleh segala sesuatu tadi oleh rohnya, nafasnya Allah. Diperlengkapi. Wis gawe kalimatmu dhewe ya kira-kira ngono. Lah termasuk menguduskan ini. Bapa merencanakan aku mau umatku kudus, tak pisahkan. Itu melalui Roh Kudus. Menyucikan. Supaya menerima taat kepada Kristus, datang pada Yesus menerima percikan darahnya. Baca ayat ini. Segala sesuatu halal bagiku. Duh, keliru tutup iki. Aku ngomong piro? 13. Oh 11. Korupsi kabeh iki. Caranya ayat enggak boleh dikurangi, keliru ayat. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah dulu itu hidup dalam dosa, tetapi sekarang kamu telah memberi dirimu disucikan. Ternyata ini kalimat ini penting banget, untuk disucikan, memberi diri. 1, 2, 3, memberi diri itu apa sih? Kayak nurut, apa? Memberi diri itu menyerahkan dirinya. Masalahnya mau enggak? Sekarang gini, aku enggak, bukan masalah enggak bisa, mau enggak kamu hidup kudus? Memberi diri enggak? Kalau memberi diri mau, ya, yang bekerja kan bukan Anda, oleh roh kamu mematikan, Roh Kudus yang bekerja kan. Wong percaya Yesus saja karena Roh Kudus, bisa taat juga, supaya taat kepada Kristus juga karena Roh Kudus. Memberi diri disucikan. Terus, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Coba, ini kan Tritunggal muncul ini. Kamu disucikan, dikuduskan, dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh. Rohnya siapa? Allah kita, telu kan Allah. Allah itu siapa? Bapak, mungkin ini kudu pinter. Yang disebut Allah di Alkitab itu Bapak di sorga. Itu punya roh, itu menyucikan. Dan nama Yesus pun menyucikan, iman kepada Kristus. Coba saya tunjukkan ini, iman kepada Kristus menyucikan, mumpung nyampe di situ ya, di ayatnya kira. Kisah Para Rasul 5. Sorry. Soalnya saya ini kelirunya saya ini nyatet banyak semua tak catet, waktu goleki bingung. Kisah Para Rasul. Bentar ya. Iman menyucikan, gampang saya ayatnya soalnya itu. Oleh iman sucikan, uji. Tahu enggak ayatnya? Saya pernah menunjukkan 15 ayat 9. Waduh. Ini bicara bangsa lain, mulai ayat aja 8 dulu. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Mereka ini bangsa-bangsa di luar Yahudi, bangsa di luar bangsa pilihan. Tapi itu Cornelius ya, orang-orang Romawi, orang-orang kafir. Tapi ketika dengar Petrus berkhotbah tentang Kristus, dijamah hatinya,
Dan Tuhan akhirnya menerima mereka sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti karena kepada mereka waktu kita. dengar Injil tentang Yesus itu langsung, saudara, enggak pakai nyanyi dulu, langsung waktu dengar khotbah seperti ini berbahasa roh tiba-tiba menerima karunia Roh Kudus. Ini lagi sidang karena mereka tanya, kok orang kafir kok terima Roh Kudus? Dijelasin sama Petrus, ya baca sendiri atasnya. Tiba-tiba dan mereka menerima, Allah itu menerima mereka. Dari mana ngerti Bapak yang kita sembahin menerima? Karena mereka menerima karunia Roh Kudus. Kok bisa? Bawahnya baru 9. Dan ia itu Bapak di surga, Allah itu sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Karena mereka percaya. Setelah mendengar Yesus. Kisah Rasul 2:38. Yesus itu kuncinya untuk orang menerima Roh Kudus. Jadi ini seperti bolak-balik ya. Orang bisa menerima Yesus itu karena Roh Kudus ya, membimbing, menguduskan hatinya. Terus orang bisa terima Roh Kudus itu karena percaya Yesus ya. Kisah Rasul ini 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Petrus ini di Kisah Rasul ini andalan ini, Petrus sama Paulus ini, dua ya, sama Yohanes ini luar biasa. Khotbah 3.000 orang, 5.000 bertobat. Ini ketika 3.000 orang bertobat waktu Yesus habis khotbah, Petrus, terus mereka datang memberi diri, kami harus bagaimana? Petrus ngomong apa? Bertobatlah. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya kan? Tadi iman itu coba dibandingkan nama Yesus Kristus menguduskan. Tadi loh 1 Korintus 6 coba diulangi ya. Memang harus ada dua gini enak ya bicaranya, dibagi lurung ya. Dibandingkan ayat ini. Saya suka banding-bandingkan ayat. Tapi tidak suka bandingkan istri saya. Bandingkan dengan orang lain. Jangan suka banding-bandingkan. 1 Korintus 6:11 tadi. Nanti balik sini lagi bisa enggak cepet ya. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan disucikan, dalam nama dikuduskan, dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Itu berkat buat kita. Jadi oleh Yesus Kristus, oleh Roh Kudus, termasuk oleh Yesus ya, kita ini nama dalam ini luar biasa loh. Nama Yesus, nama. Jangankan orangnya, namanya aja. Ketika dengar Fandi, udah gemeter orangnya, kencing-kencing. Tikus itu. Tikus takut sama Fandi, diracun semua saudaraku di rumah itu. Nama Fandi, tikus takut saudaraku, dengar, wah ini yang racun teman-temanku itu. Loh orang belum ketemu Tuhan Yesus, baru dengar namanya. Itu nama Yesus, menara yang kuat. Nama itu di pasal 5 ya, ketika orang lumpuh di pintu gerbang, minta uang, Petrus Yohanes waktu lewat, emas dan perak aku enggak punya, tapi yang aku punya dalam nama, aku punya nama Yesus. Orang Nazaret itu bangkit berjalan, bangkit, gempar. Itu setelah itu orang 5.000 orang yang bertobat ya, itu kejadian setelah Pentakosta turun. Terus orang-orang tanya, ada apa ini? Ayatnya ngomong gini, nama Yesus itu, yang membangun, itu nama, yang membangkitkan orang lumpuh ini. Amin saudaraku, baru namanya. Makanya disucikan, dikuduskan, dibenarkan dengan namanya Yesus. Jangan main-main dengan namanya Yesus. Nama yang berkuasa. Amin. Tadi ke Kisah Rasul tadi. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Untuk pengampunan dosamu. Puji Tuhan, nama Yesus mengampuni dosa. Dan nama Yesus maka kamu akan menerima karunia Roh oleh Kudus. nama Yesus kamu disucikan, dikuduskan, dibenarkan, menerima pengampunan dosa. Tadi termasuk disucikan. Dan menerima Roh Kudus. Luar biasa loh nama Yesus. Tapi maksudnya gini, ketika Anda percaya Yesus itu sesungguhnya Roh Kudus sudah bekerja dalam hatimu. Nanti tinggal dituntun terus ya, oke. Terakhir ini, Ibrani 9 ayat 14. Ini tentang darah Yesus. Karena perjamuan ya.
Nanti lain kali tentang Roh Kudus, tapi kan sudah dapat poin-poinnya ya, masih banyak ayatnya. Roh Kudus menyucikan, bekerja sama. Nah ini kesimpulannya nih. Kok Yesus dan Roh Kudus menyucikan nih kayaknya. Jadi gini, saya ini kepingin ngajarkan tentang Tritunggal itu gini saudaraku, tentang Bapa, tentang Yesus, tentang Roh Kudus itu tidak terpecah-pecah. Tapi satu kesatuan, amin saudaraku. Termasuk penciptaan tadi kan Bapa mencipta melalui firman-Nya dan beri kehidupan dengan rohnya. Termasuk menyelamatkan, menguduskan. Coba ini saudaraku, kita fokus tentang kekudusan. Betapa lebihnya darah Kristus. Apa saudaraku? Darah Yesus yang memercikan darahnya, yang menguduskan tadi, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Yang oleh roh yang kekal yang dimaksud siapa saudaraku? Roh Kudus, roh yang kekal, rohnya Allah ini, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Jadi Yesus ini mengorbankan dirinya itu oleh Roh Kudus, bangkit pun oleh Roh Kudus, mempersembahkan sehingga darahnya tercurah ini juga oleh Roh Kudus. Darah Yesus yang mahal ini karena ada Roh Kudus yang mengurapi, yang menyertai persembahan ini. Kalau yang disalib, Bang Tukul atau nama enggak orang yang enggak ada lah, Bang Beni, Bang Soun apa ketika disalib, atau Bang Heru ketika disalib ya percuma, kasihan sudah disalib nggak ada artinya. Salibkan dia sama dia. Darahnya nggak mahal, paling untuk ini aja nyumbang darah aja. Tapi darah Yesus itu mahal karena bisa mengampuni dosa, menyucikan dosa. Nanti kita fokus di Roh Kudus saja. Ya, tapi di sini ayat ini juga menunjukkan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh, kalau saya berikan kalimat frasa penjelasan ya, yang oleh penyertaan Roh Kudus dengan kuasanya, roh yang kekal ini telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akibatnya apa? Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Amin, menyucikan hati nurani, consciousness kita, kesadaran kita untuk hidup supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Ini akibat karya siapa lah? Kan Kristen itu rumit, gak cuman simsalabim, gampang ngono tok. Kita bisa disucikan hati nurani, bersih dari hal-hal yang jahat, perbuatan yang jahat supaya bisa hidup suci, hidup kudus, dipisahkan dari dunia supaya hidup beribadah kepada Allah, itu oleh kuasa darah Yesus yang disertai pengurapan Roh Kudus. Jadi darah Yesus itu jadi mahal karena ada Roh Kudus di dalam darah itu, gitu loh maksudnya. Makanya saya bedakan tadi dengan Guyon, dengan Mas Heru. Darahnya belum tentu, bukan tidak ada Roh Kudus darahnya. Ya darahnya Heru, nyawanya Heru, darahnya habis ya. Tapi waktu kepalanya gepeng ya masih hidup, saudara, ya luar biasa. Karena ada roh kehidupan, hukum roh. Sekalipun tubuhmu koma ya, sempat koma ya. Itu koma, nggak sadar itu koma termasuk. Atau titik, belum titik. Masih tanda tanya. Masih koma ya. Lu bisa untung nggak titik ya, langsung terus sampai hari ini masih hidup. Nah, itu karena kuasa roh. Tapi darahnya hanya untuk dia sendiri. Tapi darah Yesus ini untuk kita semua umat Tuhan. Ya, jadi inilah yang kita belajar hari ini. Bagaimana Roh Kudus itu roh yang menyucikan, roh yang diberikan Allah kepada umat manusia supaya manusia ini dipisahkan dari dunia yang gelap ini, supaya datang kepada dia menjadi miliknya dia. Kuduslah kamu bagiku sebab aku kudus. Aku akan memisahkan tadi ya, Imamat 20-26 tadi ya, dari bangsa-bangsa lain dari dunia ini supaya menjadi milikku. Ya, diberi rohnya, disucikan untuk mengenal, untuk menerima. Yesus percikan darahnya tadi, 1 Petrus tadi. Supaya percikan darah ini yang oleh urapan Roh Kudus, darah yang mahal ini dengan kuasa Roh Kudus menyucikan. Loh, wong Kristen itu luar biasa loh, saudaraku. Amin, saudaraku. Enak loh. Cuman masalahnya ngerti enggak itu aja, enggak. Meyakini, mengimani enggak itu masalahnya.
Tapi saya bersyukur saya sudah sampaikan firman Tuhan hari ini, kebenaran Tuhan hari ini. Anda terima, biar termeterai dalam hatimu, dan firman itu akan terukir, mengukir di dalam loh-loh hatimu, dan kau akan hidup sesuai apa yang Tuhan firmankan. Mari kita berdoa. Mari tim musik bisa maju, Pak Hari bisa